Bab ke-41, Dinasti Askara. Kecewa yang Alam rasakan begitu dalam. Ia tidak menyangka kalau dalam waktu yang cukup lama ia telah ditipu oleh orang-orang terdekatnya. Keterlaluan kamu, Nei! Gumam Alam yang saat ini sedang berada di bar milik Nicholas, bawahannya. Bos? Nicholas yang baru datang dengan napas tersengal-sengal langsung duduk di sofa kosong, sebelah Alam. Ambilkan wine yang lebih banyak lagi, Nek. Malam ini aku mau bersenang-senang dengan barang haram ini. Tunjuk Alam pada beberapa botol wine di depannya. Nicholas menghela napasnya panjang, kemudian bangkit dari duduknya. Kali ini Nicholas tidak akan mencegah bosnya itu untuk melampiaskan amarahnya. Nicholas meminta beberapa botol wine dengan berbagai merek pada bartender yang ada di bar. Lalu menyuruh membawakan ke meja Alam. Bos? Bos? Kenapa miris sekali nasibmu itu? Gumam Nicholas dengan tatapan nanarnya. Ada rasa iba di hati Nicholas kala melihat bosnya kembali menyentuh barang-barang haram seperti saat ini. Ini sudah yang kesekian kalinya Nicholas menyaksikan Alam harus melampiaskan semua beban hidupnya pada botol-botol wine di atas meja kelap malamnya. Dengan penuh kesabaran Nicholas menemani sang bos yang malam ini sedang kalap. Sesekali Nicholas menegakkan tubuh pria tampan itu akan tersungkur. Arg! Nea sialan! Bukan! Dinara yang lebih sialan! Kenapa dia tega menyembunyikan kebenaran ini dari Kunik? Kenapa? Hah? Rancau Alam dengan mengangkat botol wine sangat tinggi, kemudian meneguknya dengan tak sabaran. Membuat air dari dalam botol tersebut tumpah membasahi kemeja putihnya. Menampilkan otot-otot kekar Alam yang tampak menyembul dari balik kemejanya tersebut. Oh my ghost! Ini setelah 1 tahun lamanya Tuan Alam tidak datang ke sini. Makin hot aja gak sih? Bisik wanita penghibur yang sedang duduk di depan meja bartender. Biar gue deketin, kata temannya dengan sangat pede. Berani banget tuh lonte! Desis wanita malam yang tadi bersuara untuk yang pertama kali. Selamat malam, Tuan Tampan. Boleh saya duduk di sini? Biar. Bos kendalikan emosi Anda. Nicholas memegangi tubuh Alam yang ingin menerkam wanita penghibur di depannya. Cepat bereskan kekacauan ini! Perintah Nicholas pada pelayan kelab malamnya. Kepalaku ya ampun! Rintih Jalang yang tadi menjadi sasaran empuk kemarahan Alam. Kepalanya jadi terluka akibat lemparan botol wine dari tangan Alam pas mengenai jidatnya. Hal tersebut bukannya membuat teman-teman seperjuangannya simpati dan iba. Yang ada mereka malah tertawa meremehkan. Menurut kupu-kupu malam yang bekerja di bar tersebut, tindakan temannya tadi sangat berani dan nekat. Hal itu memang pantas dia dapatkan karena terlalu lancang mendekati Alam Bimantara. Rasain, memangnya enak? Mama kan sudah pernah bilang Nea. Suatu saat rahasiamu pasti akan terbongkar. Kamu salah kalau bermain dengan keluarga serigala itu. Desa Lastri pada sang putri. Nea harus gimana, Ma? Nea gak mau kehilangan Mas Alam. Nea benar-benar bingung saat ini harus berbuat apa. Perempuan berusia 39 tahun itu tidak akan bisa kehilangan Alam. Laki-laki yang sudah susah payah ia dapatkan. Mama gak bisa bantu lagi, Nei. Gak mungkin Mama gali kuburan papamu dan menyuruhnya untuk mengemis pada damar. Ujar Lastri dengan memijit pelipisnya yang terasa berdenyut pusing. Nea menatap sang mama dengan kesal. Hanya satu orang yang bisa membantunya saat ini. Dan orang itu adalah Laura. Tapi bagaimana Nea akan menjelaskan pada wanita ular itu kalau selama ini yang dinikahkan dengan Elang adalah putri kandung dari Zen dan Helena? Aku tahu. Gumam Nea tertawa kecil saat menemukan ide. Lastri hanya menggeleng dengan tatapan nanar. Lebih baik hentikan semua ini, Neh. Kamu sudah melangkah terlalu jauh, Nak. Ses, lebih baik Mama diam. Selalu saja membuatku jengkel, bukannya membantu. Ketus Nea yang setelah itu bergegas dari duduknya, melenggang pergi meninggalkan rumah orang tuanya. Tadi setelah kegaduhan yang terjadi di kantor Papa Alam, Nea langsung pergi dan berniat menghasut otak boneka wayangnya. Yang tak lain adalah Elang. Namun siapa sangka kalau musuhnya itu malah sedang bersama mainannya. Membuat Nea jadi kebakaran jenggot dan memutuskan untuk menyusun strategi baru. Wanita itu boleh juga kalau dimanfaatkan. Gumam Nea yang saat ini sudah berada di dalam mobil dengan sejuta ide liciknya. Kediaman Askara. Dinara dan Helena sudah tampak membuka suara dengan obrolan-obrolan ringan. Tadi Helena benar-benar berhasil pingsan setelah kelamaan menangis dan mengamuk seperti orang kesetanan. Untung saja pinggang Zain masih kuat mengangkat wanita galak itu. Coba saja kalau Zain mempunyai penyakit encok, mungkin tubuh Helena masih tergeletak di atas rerumputan sampai saat ini. Canda. Tidak mungkinlah semua itu terjadi, kan masih ada Bamban Elang. Menantu satu-satunya Mama Helena yang paling perkasa dan tampan. Lihatlah sekarang,
Dengan santainya cowok itu sedang berbaringan di atas sofa sambil bermanja-manja pada Nara. Membuat yang diusili sedari tadi mendesah kesal dan sesekali mengomel. Peletak. Arg! Sakit Nara! Teriak Elang sembari mengusap jidatnya yang digetok kasar oleh Nara menggunakan garpu buah. Ayo ulangi! Barusan lo ngomong apa? Pelotot Nara dengan wajah galaknya. Ngomong apaan? Orang gue cuma ngasih siraman rohani sama anak gue. Lo sensi amat sih? Bilang aja kalau cemburu perhatiannya gue bagi-bagi hap. Cerocos Elang yang langsung disumpal buah pepaya oleh Nara. Cuy! Cuy! Elang melepeh buah lembek itu dari dalam mulutnya lalu lari ke meja tengah, mengambil orange juice milik Mama Helena. Brusi! Huek peit! Mama bikin minuman kenapa mirip racun sih, Ma? Heran Elang setelah menyemburkan minuman yang terasa pahit di lidahnya itu dengan tampang merah padam. Mama Helena tertawa terbahak-bahak. Mama aja nggak bisa nelen, malah kamu wakilin Elang. Kekeh Mama Helena yang tampak puas melihat Elang kalang kabut kebingungan. Nara ambilin gue minum, gue mual. Teriak Elang yang kini sedang memuntahkan seluruh isi perutnya di dalam kamar mandi. Ngerepotin aja lo. Dumel Nara. Gadis itu menaruh ponselnya di atas sofa lalu melenggang menuju dapur, mengambilkan minuman dingin untuk sang suami. Sini biar Mama buatin aja sayang. Nara mengangguk, membiarkan Mama Dinara membuatkan minuman untuk Elang. Perutnya udah nggak sakit? Tanya Mama Dinara. Nara tersenyum dengan gelengan kecil di kepala. Nggak Ma, kan udah ada obatnya. Jawab Nara sembari memeluk Mama Dinara dari belakang. Tiba-tiba saja Nara jadi melow dan menangis di punggung wanita yang telah merawatnya selama ini. Sayang, kenapa? Tanya Mama Dinara panik. Mama gak bakalan ninggalin Ara lagi kan, Ma? Ara gak mau Mama pergi, Ara masih butuh Mama, Hiks. Dinara menghela napasnya panjang kemudian memutar tubuhnya, menangkup kedua sisi pipi Nara dengan lembut. Mama gak bakalan kemana-mana. Don't cry Ara sayang. Mama gak suka lihat anak cantik Mama nangis. Pintanya lembut, Dinara memang paling tidak bisa melihat air mata Nara tumpah seperti ini. Ara takut Ma. Sayang, Mama di sini, terus bareng-bareng sama kamu, oke? Dinara memeluk erat tubuh putrinya itu. Menciumi rambutnya dengan banyak-banyak kasih sayang. Ra? Lolam? Ucap Elang tertahan saat melihat ibu kandung dan istrinya berpelukan mesra. Ma, Nara kenapa? Perutnya kejang-kejang lagi? Tanya Elang khawatir, cowok itu sampai melupakan kekesalannya pada Nara. Kemudian memisah kedua wanita yang tak sama usianya itu dengan paksa. Kejang-kejang apaan? Rasa banget mulut lo sumpah. Gerutu Nara sembari mengusap air matanya kasar. Cup Heni. Ada gue di sini, oke? Nangis saja kalau lo masih kecewa sama takdir. Tanpa tahu alasan Nara menangis, Elang langsung memasukkan wajah cantik istrinya ke dalam dada bidangnya, menepuk-nepuk dengan lembut kepala Naraya. Elang ingin menunjukkan meskipun takdir tidak adil pada Nara. Masih ada dia yang sanggup memberi keadilan dan kebahagiaan selama Nara menjabat sebagai istri sahnya. Katakanlah Elang akan berusaha menjadi pusat sumber kebahagiaan Nara selamanya. Elang! Sudah nangis saja. Gue tahu lo sedih karena fakta menyakitkan ini, Ra. Pundak dan dada gue selalu siap jika lo butuh. Elang! Ini emang sakit banget. Nara yang sudah tidak tahan, dengan gemas menggigit bahu Elang, membuat sang empu berteriak heboh. Kenapa lo malah gigit gue? Kaki gue lo injak bodoh. Geram Nara sembari menunjuk kakinya yang memerah. Kenapa nggak bilang dari tadi Heni? Kenipi gig biling diri tidi Heni. Nyinyir Nara dengan tampang sebalnya. Grip. Sorry gue nggak sengaja, swear. Ucap Elang penuh sesal, cowok itu memeluk tubuh Nara lebih erat lagi dari yang sebelumnya. Lama-lama gue bisa gepeng kalau kayak gini. Desah Nara pasrah. Mama Dinara tertawa sambil mengaduk-aduk minuman di dalam gelas. Ayo, minum dulu ini. Mama sengaja gak buatin yang dingin, nanti perut kamu malah kembung. Ujar Mama Dinar sembari menggeser cangkir di atas meja makan ke arah Elang. Makasih Mama Dinara yang paling cantik. Nara mencebik, mendadak perempuan itu jadi cemburu. Takut Mama Dinara direbut dan kuasai oleh sosok begundal yang pandai sekali mencari muka itu. Mama, nanti malam Nara bobok sama Mama ya? Bruest. Mendengar permintaan Nara yang menjengkelkan itu, seketika Elang menyemburkan minuman yang baru masuk ke dalam mulutnya, lalu menatap Mama Dinara dengan tatapan memelonara. Berharap pada wanita cantik yang telah berhasil melahirkan anak setampan dirinya untuk menolak permintaan konyol Nara. Ara izin dulu sama Elang ya, sayang.
Nara mendengus, melirik Elang dengan sinis. Boleh nggak? Tanyanya dengan bibir komat kamit siap menyembur cowok itu jika sampai tidak diizinkan untuk tidur dengan Mama Dinara. Tentu saja tidak boleh. Nanti gue tidur sama siapa kalau lo tidurnya sama Mama? Tuh kan? Sudah Nara duga, cowok itu pasti akan mempersulit akses Nara untuk menghabiskan waktu berdua bersama Mama Dinara. Cuma sehari dua ngelang, lo egois banget sih. Istri gue juga egois banget sih. Cosplay Elang menjadi Nara. Mama Dinara tepuk jidat, sepertinya watak keduanya yang keras kepala akan selalu membuat kegaduhan di setiap harinya. Gimana kalau Mama tidur sama kita berdua? Ide Nara dengan tampang penuh harap. Sayang, Mama harus pulang ke rumah Opatian malam ini. Gimana kalau besok setelah pulang sekolah kalian main ke rumah Opa? Kita bakalan BBQN di taman. Mau? Yah, padahal Ara pengen banget, Tit. Elang setuju sama ide makan. Nara mendelik buru-buru memukul pundak Elang. Jangan bikin gue nendang lo ke tempat pegadaian, Elang. Ancam Nara dengan tatapan gemas-gemas kesal. Makan itu singkatan dari Mama Cantik, Henny. Kudet amat sih lo. Cibir Elang. Bodoh amat. Udah, jangan berantem terus. Minum wedang jahenya Elang, nanti keburu dingin. Pada akhirnya Mama Dinara lah yang menengahi anak menantunya. Malam semakin larut, para penghuni rumah besar Askara mulai memasuki kamarnya masing-masing. Mama Dinara tadi sudah pamitan pulang dijemput oleh supir pribadi Opa Christian. Kini di ruang tengah hanya menyisakan Gia, Nara dan Elang yang tampak masih asyik bermain ular tangga. Ya gue ngesot lagi. Dumel Gia saat dadunya berhenti tepat di ekor sang ular. Rasain! Ledek Nara yang kini sudah berada di posisi paling atas. Hoam. Sumpah gue udah ngantuk, udahan Lara. Hala Alesan. Bilang aja lo takut kena hukuman dari kita-kita. Gia dengan tampang tak berdosanya memasukkan tangannya ke dalam wadah berisi tepung yang ada di atas meja lalu meraupkan ke wajah Elang, brutal. Mampus gak lo? Hahaha. Dengan tertawa ngakak Gia segera kabur dari ruang tengah, menyisakan si Nara dan Elang yang sangat mirip seperti tuyul berkepala hitam. Bangsat lo! Teriak Elang geram. Nara menahan tawa tanpa berani berkomentar. Gak usah ngetawain gue. Gantian sini. Elang meraih tepung kanji di atas meja, berniat melumuri wajah Nara dengan tepung tersebut agar sama seperti dirinya. Namun sebelum itu terjadi Nara secepat kilat lari menuju tangga. Nara baby, ayo sini. Goda Elang sembari melangkah lebar mengejar Nara yang sudah berada di tangga atas. Fuka! Umpat Nara sembari mengacungkan jari tengahnya. Elang sontak mendelik sebelum akhirnya terkekeh geli. Berani banget dia sama gue. Mau dihajar sampai pagi apa? Gumamnya gemas. Jika Elang saat ini sedang memburu sang istri yang bertingkah nakal sekali padanya. Beda lagi dengan Papa Zen yang tampak berkaca di dalam kamar mandi sambil mengamati wujudnya dari atas sampai bawah, teliti. Helena pasti terkesima lihat penampilan baruku. Ujar Jane tersenyum tipis. Setelah mencukur jambang atas dan jambang bawah. Entah mengapa kenarsisan Zen yang pernah tenggelam jadi menguar kembali. Zen benar-benar merasa sangat tampan dan gagah saat ini. Wajahnya yang paripurna semakin menyilaukan mata dengan kumis yang sudah ia cukur sampai mengkilat. Zen menaik turunkan alisnya di depan cermin seperti orang yang baru saja jatuh cinta alias puber. Walau yang sebenarnya terjadi ini adalah puber kedua Zen pada wanita yang sama. Yaitu si Helena Garuda Pancasila. Bersama dengan wanita itu, Jane seakan memiliki sayap layaknya burung Garuda yang selalu semangat menjadi lambang negara. Begitupun dengan Zen yang merasa selalu semangat 45 untuk menjadi perisai Helena sepanjang usianya. Shit! Kenapa jadi kelihatan kayak umur 20 tahunan? Komentarnya memuji dirinya sendiri. Dengan bersiul pelan Zen akhirnya keluar kamar mandi hanya dengan menggunakan belitan handuk pada pinggangnya. Nah, kamu kenapa lagi? Tanya Zen yang tampak lemas karena melihat wujud Helena dengan berbagai koyo yang bertebaran memenuhi kepala dan lehernya. Mungkin aku serangan vertigo Zen. Kepalaku pusing sekali. Keluh Helena dramatis. Apalagi setelah melihat wujud barumu yang mirip si Cecep On itu. Astaga, wajahmu jadi tidak sangar lagi Zen. Sangat menggelikan, imbuh Helena dalam hati. Mau aku kerokin Atau mau aku pijitin? Tanya Zen yang mencoba menawarkan bala bantuan. Tidak perlu, aku hanya butuh istirahat. Oh iya, tolong besok bangunkan aku jam 4 ya, Zen. Aku mau bikin sarapan buat anak-anak. Dengan lemah Zen mengangguk.
Gak ada gunanya aku membeli alat potong rumput dengan harga yang sangat mahal, nah. Ternyata ladang pisang rajaku belum bisa dipanen, desah Zane yang hanya bisa membatin nelangsa. Apa dia lupa kalau aku sedang palang merah? Dasar. Gumam Helena lirih. Helena tahu saat ini Jane sedang mencoba mengikis jarak yang sudah terbentang lebar di antara mereka berdua. Malam ini Jane akhirnya harus menahan keinginannya untuk memanen pisang raja miliknya yang sudah sangat masak pohon. Tak apalah Jane menahan terlebih dahulu, dalam hati kecilnya, ia sangat yakin, sesuatu yang dipanen paling belakangan pasti akan membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Aku mau anak laki-laki yang sangat tampan. Setidaknya hidungnya mirip aku, telinganya mirip kamu, nak. Gumam Zen mulai berhalusinasi. Pagi dengan kerempongannya. Layaknya memiliki anak kembar ketiga. Helena dengan seragam kebesarannya mulai melayani para prajuritnya di meja makan. Nara, habisin susunya sayang. Gak boleh ada sisa. Nara mengangguk, meskipun dengan wajah malasnya. Rasanya ia ingin menukar susu ibu hamil miliknya dengan susu aman milik Gea. Enak. Celetuk Gea yang sengaja mengiming-iming si bumil yang sedang melirik susu almondnya. Gea, makan sarapan kamu. Gak usah bikin unar pagi-pagi. Mamam tuh. Ledak Nara menyeringai puas. Mama, kenapa Elang dikasih lauk kayak makanan kambing gini? Protes cowok itu dengan menarik miring dasinya yang sudah dipasang rapi oleh Nara. Makan atau pisau ini bakalan lari ke bawah pusar kamu, Elang. Ancam Mama Helena garang. Sialan. Mana bisa gue makan beginian? Papa Zain terkekeh kecil. Dengan tatapan menunduk. Gak usah ketawa. Gak ada yang lucu. Mama jahara banget. Cicit Gea. Ngomong apa kamu? Tanya Mama Helena sembari menarik lengan dasternya ke atas bahu. Persis sekali seperti preman pasar yang sedang mode tawuran. Enggak, Ma, dia nggak ngomong apa-apa. Masakan Mama paling enak. Cengir gadis berparas manis itu kikuk. Bagus. Sekarang makan. Setelah itu pergi sekolah. Interupsi Mama Helena yang langsung disambut patuh oleh para prajurit dinasti Askara. Awalnya Elang tampak ragu ingin memasukkan lauk pauk yang seperti makanan kambing itu ke dalam mulutnya. Namun setelah melihat Nara dan Gea tampak lahap menikmati masakan Mama Helena, Elang jadi penasaran. Dengan memejamkan mata dan menahan napas, cowok itu mulai memasukkan sayur warna-warni itu ke dalam mulutnya. Hap! 1 detik. 3 detik. 5 detik. Wow! Seru Elang dengan mata melotot. Kenapa? Tanya Mama Helena dengan kedua alis yang bertautan. Mama emang bakat bikin masakan domba kayak gini. Ma, besok Elang mau dimasakin yang seperti ini lagi. Top bintang 5. Puji Lang. Mama Helena mendesis jengkel. Sebenarnya menantunya itu sedang memuji atau menghina masakannya? Dasar mantu semelekete. Morning my calon family. Seru Janeson dengan seragam lengkapnya berdiri di ambang pintu. Ya Tuhan. Kenapa anak jenglot ini sudah terbang ke sini? Nak, jangan gitu. Biarin. Masuk, bye. Seru Gea. Ayo, sarapan Jo, kebetulan calon mama mertuamu sedang masak banyak. Enak aja. Ngapain kamu nyuruh turunan jenglot mesum itu makan di rumah kita? Enggak. Aku enggak ikhlas ya. Bisik-bisik Helena. Nanti aku transfer. Hitung saja semua yang Janeson makan. Gemas Zane yang ikut-ikutan berbisik. Beneran nih, Om. Makan Jo. Jangan sungkan-sungkan, anggap saja rumah tante sendiri. Celetuk Helena dengan tampang ramah, sangat berbanding terbalik 380 derajat dari biasanya. Janeson yang merasa terharu langsung menarik kursi di sebelah Elang. Minggir sono lo! Nggak usah dekat-dekat istri gue! Usir Elang dengan mulut penuh makanan. Janeson mencebik, terpaksa harus pindah di sebelah Mama Helena. Tante ambilin ya. Makan ayam yang banyak. Biar kamu cepat berkembang biak jadi anak yang berguna. Nih telur juga, biar otak kamu yang sedikit dodol itu pinteran dikit. Sayur. Pakai sayur juga, supaya mata kamu jadi semakin bersinar terang. Agar bisa membedakan mana pantat panci dan bibir anak tante yang masih suci tidak pernah ternodai. Paham? Tanya Helena sambil menancapkan garpu pada telur balado di atas piring Jo. Ik, Mama apaan sih? Nanti Jo malah nggak bisa nelayan makannya tuh. Timpal Gea membelah sang kekasih. Nggak usah ikut campur urusan Mama, Gea. Ayo, berangkat. Ajak Nara yang sudah selesai dengan makanannya. Elang mengangguk, lalu beranjak dari duduknya. Kurang 15 menit lagi masuk. Gumamnya setelah melirik jam mewah yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Pa? Ma, Nara sama Elang berangkat dulu. Pamit Nara sembari mencium tangan kedua orang tuanya. Cup, cup.
Hati-hati sayang. Jangan jajan sembarangan. Mama nggak mau calon cucu mama jadi generasi micin dan bon cabe-cabean. Nara terkekeh lalu mengangguk. Salim. Perintah Nara pada Elang. Laksanakan, bos. Jawabnya cengengesan. Peletak. Bukan ciuman kasih sayang yang Elang dapatkan seperti Nara, melainkan sentilan keras. Jagain putri sama calon cucu mama. Awas kamu bikin mereka berdua pusing. Mama smackdown kamu dari rumah. Ancam Mama Helena tegas. Pastilah, Ma. Tanpa Mama minta Elang pasti bakalan jaga mereka berdua. Ya kan, Henny? Om Do. Cetus Nara membuat wajah Elang langsung layu. Serah deh. Pa, Elang berangkat dulu. Papa Zain yang sedari hanya bisa menahan tawa mengangguk sembari mengulurkan tangannya. Papa perlu berguru sama Elang kalau mau naklukin Mama Helena di atas ranjang. Bisik Elang sebelum benar-benar pergi dari hadapan Papa Zain. Sejenak Papa Zain terdiam. Sebelum akhirnya mengangguk dengan wajah sumringah. Beneran ya? Bisik Papa Zain dengan genggaman tangan yang terasa erat di tangan Elang. Entar malam kita bahas lagi, Pa. Elang gak mau jadi santapan makan betina sias. Oke. Ayo berangkat. Ajak Elang sembari menarik kerah seragam Jameson kasar. Gue baru mau sarapan anjir. Bye. Bye. Jameson. Ledek Mama Helena sembari menggigit ayam goreng di atas piring Jameson dengan tampang menyebalkan. Lang! Lepasin cowok gue! Alay lo! Cibir Elang sembari menghempaskan tubuh Jameson malas. Bye! Lo gak apa-apa kan? Mangap. Jameson mengangguk, lalu membuka mulutnya. Peluk. Bukan bakwan jagung yang masuk ke dalam mulut Jameson dari tangan Gea, melainkan kulit buah kelengkeng yang berasal dari tangan usil Nara. Yummy! Kekeh Nara sambil menggandeng lengan Elang, melenggang pergi keluar rumah. Jelas sambil tertawa-tawa puas. Jameson mengerang rendah, menatap pasangan tidak punya akhlak itu dengan dendam. Gak laki gak bini, sama-sama kayak setan. Kalau Elang setan gue juga setan dong. Seloroh Gea tiba-tiba merasa tidak terima. Kok lo belain si begundal kampret itu siang? Lo gak baca WhatsApp gue yang terakhir tadi malam? Tanya Gea. Dengan polosnya Jameson menggeleng. Karena dia sudah ketiduran. Si Kak! Dia saudara kembar gue, Jameson. Orang yang lo tanyain tadi malam. Jameson mendelik dengan mulut menganga lebar. Gak mungkin, Yang. Ini terlalu sulit untuk dipercaya. Pukul gue. Pukul! Taak. Oh my ghost. My centong nasi iska yang kejidat elo Yang. Cicit Gea dengan mata mengerjap-ngerjap pelan. Udah belum gosipnya? Kalian mau berangkat ke sekolah sekarang atau nunggu sepatu ini terbang lagi ke sana, ha? Kuilah bayi, gue belum siap jadi janda sebelum nikah. Mama Helena melongo, menatap kepergian Jameson dan Gea dengan gemas-gemas loyo. Sabar. Aku berangkat dulu, nah. Helena mengangguk lesu, sebelum akhirnya melototkan matanya. Menyadari sesuatu. Transfer. Suruhnya angkuh. Zain geleng-geleng kepala lalu merogoh ponselnya. Tulis nominal dan nomor rekeningmu. Oke. Helena meraih ponsel Zain lalu mengetik angka yang menurutnya sangat pantas untuk mengganti makanan yang belum sempat Jameson cicipi tadi. Zain! Itu apa? Tunjuk Helena ke arah pintu rumah. Zain sontak mengedarkan pandangannya pada sekitar pintu. Gak ada apa-apa. Ada apa memang, nah? Zain celingukan saat tidak mendapati Helena di sampingnya. Namun menemukan ponselnya sudah tergeletak di atas meja makan. Rupanya dia malu-malu. Kakek Zain sembari meraih ponselnya. Dan, jeng. 250 juta? Helena! Benar-benar istri tidak tahu diri kamu. Helena tertawa terbahak-bahak di dalam kamar. Salah siapa mengajaknya bermain-main sepagi ini? Lumayan. Bisa buat bayar arisan. Cetusnya tertawa puas. Bab ke-42, Murid Baru. Pagi ini senyum Nara terukir dengan indah. Tadi sebelum berangkat sekolah Mama Dinara mengirim pesan untuk memberikan gadis cantik itu semangat. Tidak lupa Mama Dinara juga mengingatkan nanti sepulang sekolah, beliau menyuruh Elang dan Nara langsung pulang ke rumah Upatian. Kenapa sih senyum-senyum terus? Tanya Elang saat mobilnya baru memasuki gerbang sekolah. Nara menoleh sekilas, kemudian menggeleng. Elang, perasaan lo sekarang gimana? Tanya balik Nara dengan pertanyaan berbeda. Perasaan gue? Iya. Setelah semua yang terjadi, kenapa gue ngerasa lo gak ada beban sama sekali, Elang? Elang tersenyum tipis dengan pandangan fokus ke depan.
memarkirkan mobilnya pada halaman sekolah. Kemudian menoleh dengan posisi serong menghadap Nara. Selama ada lo di sisi gue, apa yang perlu gue takutkan, Rah? Mungkin mereka bisa matain hati gue ribuan kali, tapi itu nggak berlaku dengan lo kan? Tanya Alang sembari membelai lembut pipi Nara, memandang manik mata indah gadis itu dengan intens. Lo dunia gue sekarang, Rah, pusat kebahagiaan gue, tujuan gue hidup. Kalau lo aja bisa tegar, kenapa gue nggak? Imbuh Elang kali ini dengan tatapan lebih lekat lagi. Membuat Nara jadi kehabisan kata-kata ingin membalas ucapan suami tingginya tersebut. Lang, lo spesial Nara ya, thanks for always being my rainbow after the storm. Ungkap Lang tulus. Terima kasih karena telah selalu menjadi pelangiku setelah badai. Sesaat Nara tertegun sebelum akhirnya tersenyum manis, jemarinya terulur untuk menangkup tangan Elang yang ada di pipinya. You do a million simple things that bring joy to my life, Elang. Balas Nara dengan tatapan penuh syukur. Kamu melakukan jutaan hal sederhana yang membuat hidupku bahagia, Elang. Elang menyunggingkan senyumnya, senyum yang selalu membuat Nara seakan kehabisan napas. Dengan tatapan yang masih beradu, Elang sengaja mendekatkan wajahnya pada Nara. Lalu tersenyum miring. Bat, udah cinta kan? Bisiknya membuat kedua pipi Nara bersemu merah. Emangnya harus ya? Tanya Nara jahil, yang jelas saja langsung menciptakan keasaman di wajah tampan Elang. Lo nggak usah kumat nyebelin, Dera. Desis Elang sembari menarik pinggang Nara agar lebih dekat lagi dengannya. Lo yang nggak usah kumat, ini sekolahan bukan kamar kalau lo lupa. Cibir Nara sambil mendorong dada Elang kasar. Kemudian segera turun dari mobil dan menjulurkan lidahnya, mengejek sang suami yang masih diam mematung di dalam mobil. Nantangin gue lagi, fine. Ucap Elang dengan gelengan kecil di kepala. Sebelum akhirnya matanya dibuat mendelik saat melihat Nara berlarian menuju kelasnya. Gak usah lari-lari Nara ya. Gemasnya yang langsung turun dari mobil. Guys, katanya hari ini ada anak baru pindahan dari Bandung. Bisik-bisik siswi yang pagi ini sedang merumpi di depan kelasnya. Cowok atau cewek? Gak penting lah kalau cewek. Sambung temannya dengan wajah malas. Dengar-dengar si cowok. Asyik. Akhirnya setelah sekian lama ada siswa baru yang masuk ke sekolah ini. Semoga aja gak ngecewain. Syukur-syukur tampangnya 11-12 sama Bamban Elang. Seluruh siswi yang paling centil sendiri di antara teman-temannya. Tidak selang lama, bel masuk berdenting. Membuat gerombolan para gadis yang tadi asyik nimbrung di depan kelas itu semburat, masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Susana kelas Nara dan Gia tampak ramai. Berita siswa baru yang akan masuk hari ini sudah sampai ke dalam kelasnya, dan katanya, si tampan pindahan dari Bandung tersebut akan ditempatkan pada kelas mereka. Guys, Bu Mary datang! Seluruh Reihan lantang. Siswa-siswi yang tadinya asyik nimbrung, sontak kembali ke bangkunya masing-masing. Duduk dengan tenang. Selamat pagi anak-anak. Ucap Bu Mary dengan wajah cerahnya. Pagi Bu. Jawab anak-anak dengan semangat. Ngapain cengar-cengir gitu mukanya? Pada nungguin teman baru kalian ya? Tanya Bu Mary setengah menggoda. Bu Mary tahu aja. Seluruh Ella, siswi paling centil sendiri. Ya. Semoga kamu nanti bisa akur sama murid baru yang masuk hari ini ya. Sambung Bu Mary tersenyum lebar. Ayo masuk, sayang. Perkenalkan diri kamu sama teman-teman baru kamu. Suruh Bu Mary pada murid yang ada di depan pintu saat ini. Dengan tersenyum kecil murid tersebut mulai melangkahkan kakinya masuk. Loh, kok murid barunya cewek Bu? Katanya cowok. Heboh Ella dengan wajah kebingungan. Nara yang tadinya tidak begitu peduli jadi mendongak, melihat murid baru yang membuat gaduh kelasnya pagi ini. Mampus dah! Celetuk Jameson sambil menyenggol bahu Elang. Sementara Gia, mata gadis itu langsung mendelik dengan mulut menganga. Saat melihat siapa yang baru saja masuk ke dalam kelasnya. Anjrit! Saingan baru Laura, ini mah sama aja kayak buang sampah lama masukin sampah baru lagi yang lebih bandel. Cicit Gia. Nara merotasikan bola matanya ke atas mendengar ocehan Gia. Gadis itu terlalu masa bodoh dengan siswi baru di depan sana. Bagi Nara siswi tersebut tidaklah selevel dengannya. Gak sebanding sama gue. Jawab Nara berhasil membuat Elang tersenyum di depan sana dengan tatapan lurus ke depan. Songong nih anak. Cibir Gia. Namun yang dikatakan oleh Nara itu memang benar adanya. Menurut Gia gadis itu tidak lebih unggul dari Nara. Ayo perkenalkan nama kamu. Suruh Bu Mary pada murid barunya. Halo, perkenalkan nama aku Serinda Atmaja. Kalian bisa memanggilku Sharon, semoga kita bisa berteman baik nantinya. Terima kasih. Kembali kasih Serinda.
Selamat bergabung di kelas ini dari Abang Raihan yang paling ganteng. Celetuk Raihan yang langsung disambut riuh oleh teman-temannya. Bu Mary geleng-geleng kepala, kemudian menyuruh Sharon duduk di kursi kosong yang dulu pernah Sylvie tempati. Silakan duduk Sharon. Terima kasih Bu. Katanya murid barunya cowok ganteng. Kenapa malah berubah haluan sih Bu? Protes Ella yang masih belum terima. Gak ada yang berubah haluan. Memang pagi ini ada 2 murid baru tapi yang satunya masuk ke kelas berbeda. Jelas Bu Mary. What? Gak adil banget. Ditukar gak bisa apa? Ini kelas penduduknya udah kebanyakan kaum milenial, Bu. Gak bisa. Ayo, sekarang buka buku paket kalian. Nanti kalian bisa kenalan sama Cogan baru pas istirahat. Tegas Bu Mary setengah mencibir muridnya yang kecentilan itu. Gak punya malu banget. Lirih Sharon dengan gelang kecil di kepala. Hei, kenalin gue Rinda. Ucap siswi yang duduk di sebelah bangku Sharon. Sharon. Balas Sharon cuek. Kita bisa berteman baik mulai sekarang. Sambung Rinda antusias. Semoga. Jawab Sharon acuh. Bu Mary mulai menerangkan materi pelajaran pagi ini. Semua anak didiknya dengan serius mulia mencermati apa yang sedang beliau terangkan di depan kelas. Tapi tidak dengan Sharon. Mulai dari ia masuk sampai jam pelajaran akan selesai fokusnya hanya pada satu cowok yang sedang duduk bersama Jameson. Siapa lagi orang itu kalau bukan Elang Bimantara? Salah satu alasan terbesar Sharon memutuskan pindah ke sekolah elite ini demi bisa menggali informasi lebih dalam lagi tentang cowok itu dan berusaha mendapatkannya kembali. Dari segi manapun, lo memang terlalu berat untuk dilupakan Elang. Gue tandai lo mulai hari ini Elang. Rinda yang melihat tatapan Sharon begitu berbeda pada Elang seketika menyeringai. Ia tahu kalau Sharon sedari tadi memperhatikan cowok itu tanpa berkedip. Lo suka sama Elang ya? Dia emang most wanted di sekolah ini, tapi sayang banget. Dia udah jadian sama Nara. Cewek yang duduk di belakang bangku Elang. Bisik Rinda membuat atensi Sharon berpindah pada sosok gadis cantik yang sedang menatap fokus ke depan. Dia? Gumam Sharon seraya meremas ballpoint pada tangannya erat. Karena terlalu fokus menatap Elang, Sharon sampai melupakan seseorang yang kehadirannya sangat ia benci. Bagi Sharon, Nara bukan perempuan yang pantas untuk bersanding dengan Elang. Harusnya dialah yang lebih pantas dan lebih berhak berada di sisi Elang saat ini. Tunggu aja kejutan dari gue. Ucapnya pelan dan penuh dengan tatapan dendam. Istirahat kantin sekolah. Nara dan Gia melangkah santai memasuki kantin sekolah. Tadi setelah bel istirahat pergi ke ruang guru terlebih dahulu untuk menyerahkan tugas anak-anak di kelasnya pada Bu Mary. Yang sini! Teriak Jameson yang berada di meja paling pojok dengan berbagai menu makanan yang sudah tersaji. Lo duluan ye! Gue mau beli es buahnya Teh Asri dulu. Ya udah gue duluan ya. Cepetan nyusul. Ujar Gia yang diangguki Nara. Baru Nara ingin memutar tubuhnya suara riuh terdengar dari dalam kantin. Yang kebanyakan berasal dari mulut siswi-siswi alay. Oh my god! Gue nggak tahu harus ngomong apa lagi. Mereka berdua sama-sama berdamage anjrit. Kalau gue mah tetap pelang. Nggak peduli 1000 cowok ganteng yang nantinya masuk ke sekolah ini. Hati gue udah terelang-elang nomor debat. Tapi si Oparaka juga ganteng banget kali. BTW bocorannya nih. Dia tuh kapten basket. Fix. Mereka berdua suami sama selingkuhan gue. Ih! Seraka lu! Seperti itulah ocehan para siswi-siswi yang sedang mengomentari kedatangan Elang dan siswa baru bernama Raka. Keduanya memang sama-sama tampan. Tapi tetap saja kalau dilihat dari dekat tampang Elang masih jauh terdepan. Henny. Sapa Elang yang tertuju pada Nara. Anjir makin terang-terangan. Patah dah tulang hati gue. Celetuk fans Elang dengan tampang hebohnya. Sejak kapan hati punya tulang? Lo diem aja deh. Hati gue lagi gersang. Nara yang melihat Elang berlari kecil ke arahnya sontak menyipitkan mata. Dari mana? Tanya Nara. Nimbrung bentar ke ruang OSIS. Ngapain? Tanya Nara aneh. Tumben sekali cowok itu pergi ke ruang OSIS saat jam istirahat. Mau ada tanding basket, lusa. Nara hanya mengangguk, tanpa merespon lebih jawaban dari Elang. Gadis itu kembali mengayunkan kakinya menuju tujuan awalnya tadi. Stand jualan Teh Asri. Meninggalkan Elang seorang diri dengan tampang cengunya. Berani banget pergi tanpa pamitan sama Habi. Ucap Elang dengan tatapan gemas. Bisa-bisanya Nara meninggalkan pangeran setampan Elang sendirian. Bagaimana kalau Elang diculik di demit kantin atau cabe-cabean seperti Lukman? Mau cari di mana Nara suami yang modelan seperti Elang? Di Syufi? Gak bakalan ada. Teh Asri mau es buahnya 1 porsi. Esnya kasih sedikit aja ya mbak. Banyakin buah semangkanya. Request Nara pada si teteh penjual es buah. Siap Neng Gelis.
Raka yang tadinya bermain ponsel sembari menunggu antrian batagor di belakang Nara dibuat mendungak. Suara perempuan di depannya membuat si es kutub seperti Raka tertarik untuk melihat kegiatan yang sedang gadis itu lakukan saat ini. Nih teh uangnya. Makasih ya. Sama-sama neng gelis. Tepat di saat Nara memutar badan. Pesanan Raka selesai. Membuat keduanya tanpa sengaja saling berpapasan dan saling pandang. Sebelum akhirnya Nara yang memutus kontak matanya terlebih dahulu. Minggir! Ketus Nara dengan tampang galaknya. Seperti biasa gadis itu akan cosplay menjadi makan betina, menunjukkan taringnya jika ada seseorang yang menghambat jalannya. Bukannya marah, Raka malah menarik sudut bibirnya ke atas, tipis. Baru kali ini Raka menemukan sosok gadis yang terang-terangan menolak pesonanya. Menarik. Lirih Raka menggeleng pelan. Tanpa Nara dan Raka sadari, sedari tadi ada sepasang mata tajam yang tengah mengintai interaksi keduanya. Tangannya terkepal kuat dengan kancing seragam yang sudah terlepas bebas pada bagian atasnya. Tubuhnya mendadak hariudang seperti cacing kepanasan. Berani banget dia natap milik gue! Dan bertepatan dengan itu smoke licik muncul di bibir seksi gadis yang sedang duduk di bangku paling ujung. Gak ada api tapi lo udah kebakaran duluan boy! Gimana kalau gue? Jeda gadis itu tersenyum miring. Bab ke-43, Denda Ciuman. Udah puas tatap-tatapannya? Sembur Elang saat Nara baru datang dengan satu gelas besar es buahnya. Nara mendelik, tangannya terulur untuk memukul kecil pundak Elang. Gak usah mengadi-ngadi. Dia bukan type gue. Jawab Nara yang sudah tahu arah pembicaraan Elang saat ini. Hari udang tura, btw nama kalian kalau digabungin cocok loh. Raka? Haha. Godaga yang langsung dihadiahi tatapan membunuh oleh Elang. Merasa semakin kebakaran, Elang langsung meraih jus sirsak di atas meja Jameson. Lalu meneguknya sampai tandas. Membuat Jameson yang lagi-lagi belum sempat mencicipi pesanannya itu dibuat mendelik. Jamat! Itu punya gue kenapa lu sosor lagi? Protes Joe yang langsung disambut tatapan tajam oleh Elang. Tim lo! Sentaknya karena masih saja merasa kegerahan. Lo kenapa sih? Gak usah mulai deh Elang, mau seganteng apa dia gue gak bakalan kecantol. Lo lupa gue udah ada lo sama dia. Tunjuk Nara pada Elang dan perutnya. Mendengar ucapan dari Nara yang menurut Elang sangatlah terlewat manis. Wajahnya yang tadi memerah seperti tomat busuk perlahan berubah menjadi putih segar dan cerah kembali. Elang shouting dengan wajah meltingnya. Si Naraya memang paling bisa kalau membuat Elang gosong dan menjadi es pororo dalam waktu yang bersamaan. Tuh dengar! Sinis Elang pada Gia dan Jameson. Gia mengheningkan cipta sambil menahan tawanya, sementara Jameson. Cowok manis itu hanya bisa mengangguk-anggukan kepalanya saja. Repot kalau berargumentasi dengan Kang Begundal bucin. Kenapa mendadak gue jadi pengen batagor yang cowok itu makannya ampun. Batin Nara sambil menelan ludahnya brutal, tanpa sengaja Nara melihat si Raka tengah menikmati batagor di kursi tengah yang kebetulan sejajar dengan letak kursinya. Ra? Panggil Elang. Apaan? Jawab Nara tanpa berniat melepas kontak matanya pada batagor milik Raka. Naraya Askara! Apaan sih? Bentak Nara kali ini menoleh dengan tatapan kesalnya. Berani jelalatan gue congkel mata dia. Ancam Elang membuat Nara mengerucutkan bibirnya ke depan. Gue tuh cuma lagi lihatin batagor murid baru itu Elang. Bukan mukanya. Dumel Nara sambil mendekatkan bibirnya ke sebelah telinga Elang. Kayaknya anak kita pengen nyicipin batagor punya murid baru itu deh Habi. Tolong dong. Bisik Nara dengan nada memelas. Sialan. Mana bisa Elang menolak kalau Nara sudah memanggilnya Habi dan mengatasnamakan anaknya dalam hal ini. Bagaimanapun selain bercita-cita menjadi ketua mafia yang soleh, Elang juga ingin menjadi suami dan calon ayah yang baik untuk keluarga kecilnya. Tetapi kenapa rintangannya kali ini sangat berat dan menyesatkan sekali untuk Elang Daki? Ya Lord. Ra, gue beliin yang di Abang Batagor aja ya. Bujuk Elang yang disambut tatapan malas oleh Nara. Baby maunya yang punya murid baru itu Elang. Kesal Nara dengan napas yang terhembus kasar. Astoge, lo gak usah kumat ngidam yang aneh-aneh lagi deh, Ra. Cicit dia pelan. Ini bukan kemauan gue kali, Ge. Mampus dah lo. Begini nih kalau ngadunya pakai cara pemaksaan, disiksa balikan sama kecebong barbar lo. Ledak Jameson lirih. Bukan kecebong tapi biji kedelai barbar. Ralat Elang yang tidak terima nama julukan anaknya diubah-ubah oleh Jameson. Sama aja anjay. Yang jelas sama-sama barbarnya. Berangkat no cepetan. Rebut batagor si Rakampret. Entar keburu abis malah nangis bini lo.
Kompor Jo membuat tangan Gia terulur untuk mencubit paha cowok itu dengan gemas. Oh! Buruan Habi! Ada maunya aja baru manggil Habi! Cibir elang seraya berdiri dari duduknya. Nara tersenyum puas saat melihat sang suami melenggang pergi menuju kursi murid baru tersebut. Aigo! Papa kamu emang paling best baby! Puji Nara pelan sembari mengusap perutnya yang masih rata. Dia merotasikan bola matanya ke atas, jengah. Sementara Jameson, cowok itu lebih tertarik memperhatikan gerak-gerik si kepala batu yang sedang berjuang untuk mendapatkan batagor demi Naraya. Sumpah lu beruntung banget, Rah. Selama gue berteman sama Elang. Seumur-umur dia nggak pernah sudi sama yang namanya diperintah. Dan ini apa? Kerin. Salut banget gue sama lo yang bisa bikin tuh bocah jadi cupu kayak gini. Decak Jameson geleng-geleng kepala. Jelas dong. Timpal Nara bangga. Emangnya nanti kalau gue hamidun kayak Nara lo nggak sudi gue suruh-suruh pas ngidam kayak Elang Bay? Celetuk dia dengan wajah penasaran. Tergantung. Jawab Jameson jahil. Dia mencebik, mulai nesing dengan Jameson. Tergantung gimana? Bener kata Mama. Gue emang harus waspada sama cowok modelan kacang polong kayak lu. Cetus dia membuat Nara terkikik geli. Tergantung yang. Tergantung lo ngasih jatahnya sama gue lancar apa enggak? Seloroh Jameson tanpa tedeng aling-aling. Dia mendelik. Memberi hadiah kekasihnya itu dengan cubitan maut. Arg! Sakit dia. Keluh Jameson meringis kesakitan. Masih bocil udah ngomongin jatah. Cibir Nara seolah-olah dirinya itu bukan lagi narasi bocil seperti Gia dan Jameson. Wing songong nih anak. No kaca gede di toilet kantin sekolah. Beberapa menit kemudian. Entah apa yang Lang ucapkan pada murid baru itu yang jelas dia kembali ke meja Nara dan Gia sudah dalam membawa batagor yang istrinya itu pinta. Dapat. Tapi please ini jangan dimakan, bisa nggak? Harap Lang dengan wajah keberatan. Bagaimanapun Lang tidak mau Nara berbagi satu tempat makanan dengan murid baru tersebut. Apalagi cowok itu bagi Elang lumayan tampan. Enggak kok gue cuma pengen lihat bentuk batagornya doang. Jawab Nara cengengesan. Dia melongo dengan tampang cengunya. Ada gitu yang ngidam modelan kayak Alura? Ya ampun sayang. Kenapa mau kamu aneh-aneh banget? Batin Nara yang kini mendadak berubah haluan dalam acara ngidamnya. Lang, tiba-tiba sekarang gue pengennya nyuapin batagor ini sama kembaran lo. Gimana dong? Perengek Nara dengan tangan yang sudah gatal ingin menyuapi si Gia. Nomor! Teriak Jameson. Elang! Perengek Nara sembari menarik-narik seragam Elang. Lo masih butuh informasi soal Nagita kan? Mendengar hal itu Jameson seketika mendelik, sementara Gia langsung mengangguk antusias. Ya udah turutin kemauan keponakan lo, bisa kan? Gia kembali mengangguk lagi, dengan wajah tak keberatan. Yeh! Makasih Habi! Anti! Dengan semangat Nara pun mulai menusuk batagor di dalam cup lalu menerbangkan ke arah mulut Gia dan peluk. Seseorang yang tadi belum kelar menikmati batagornya sontak terkekeh tidak percaya. Ternyata yang diucapkan cowok tadi benar. Gadis yang sedang memakan batagornya itu sedang dalam aksi ngidam. Hamil tapi masih bisa sekolah. Gumamnya menggeleng pelan. Benar-benar mulut si begundal elang sangat durjana sekali bukan? Bisa-bisanya dia menumbalkan Gia pada cowok bernama Raka tersebut dengan dalih hamil dan ngidam. Bagaimana kalau kembarannya tahu, saat ini dia disangka hamil oleh murid baru bernama lengkap Raka Wildan Adiwijaya itu? Wah bisa terjadi perang Baratayudha yang ketujuh antar suku pastinya. Hanya Elang yang bisa mengarang cerita dan membuat kekacauan sebesar ini. Tapi siapa sangka juga kalau berawal dari kesalahpahaman ini, takdir Gia nantinya akan berubah total, sebuah takdir yang akan membawa Gia pada titik terapuhnya. Siang ini semua siswa-siswi dibebaskan dari jam pelajaran. Lusa akan ada tanding basket antar sekolah. Semua murid di SMA Cakrawala siang ini digiring ke dalam lapangan basket, tak terkecuali para pemain yang nantinya akan ikut meramaikan pertandingan. Tingkiwin kidip silala bersama Tante Pu. Selamat siang teruntuk para hadirin yang terhormat, luluk yang asem tiada duanya ini meong mau mendaratkan pantat. Esmisi. Enyah sana kalian para kapurung laut. Dengan gaya cowok tulennya, si luluk alias Ratu Bon Cabe hidup itu membelah gerombolan siswi-siswi yang sudah duduk manis di tribun lapangan. Kalau gak inget bapak lo menteri, udah gue jadiin sari laut beneran lo. Kesal Rinda dengan tatapan horornya. Si cem-ceman kerak neraka, gak usah melintot-melotot gitu juga kelas. Auyas kudis kurap. Luluk lu cinta lupa. Ye kan mantan bestinya si Silpong yang kesaruk video esek-asek kemarin kan? Sindir Lukman dengan wajah berkedip setan. Banci lo! Plak! Setelah mengatai Lukman,
Rinda dengan jengkel menggeplak kepala berharga cowok setengah jelmaan ubur-ubur itu. Dan hal anarkis yang Rinda lakukan barusan, berhasil membangkitkan sisi lain dari diri seorang Lukman. Woi! Bosen napas lu! Teriaknya dengan suara besar yang menggelegar. Sampai-sampai mampu membuat seluruh anak di tribun tercengang dengan mulut menganga lebar. Ayo buruan pindah, dia mulai kerasukan arwahku Daniel. Ajak Rinda pada Sharon. Setelah memastikan Rinda dan Sharon enyah dari hadapannya baru Lukman menghirup udara dalam-dalam sambil mengelus dadanya dan... Uhuk! Uhuk! Ya astronot! Sakit pula leher Akikah ternyata menjiplak vokal Kapten Amerika versi yang tulennya sis. Kicaunya yang kembali melambai-lambai seperti lumba-lumba pantai. Astaga! Gue pikir tuh anak beneran normal lagi setelah kepalanya digetok Rinda, gak taunya makin parah. Bisik dia yang diangguki Nara dengan tawa kecil. Nara lebih memilih nomor komen daripada menanggapi cowok aneh bin menggelikan itu. Ia takut calon anaknya nanti tercemar aura negatif dari diri seorang Lukman sang ratu Boncabe. Tidak lama semua pemain basket dari SMA Cakrawala keluar. Sungguh kedatangan Elang dengan baju basketnya membuat semua pasang mata tersihir. Ella NG! Calon Imam Akika yang cetar membahanas antero jagat raya merdeka bagian Afrika. Lihat ke sini ayang. NPLISSS. Teriak Lukman yang paling mencolok di bagian tengah-tengah tribun bersama para gadis-gadis SMA Cakrawala. Anjir! Subur-ubur buset dah! Itu mulut apa trompet sengkakala? Debak Lang guys! Vibesnya emang gak ada lawan. We love you Lang. Mama, Imes banget pengen ngangkut Elang bawa pulang. Gia mencebik. Gak lihat sangan kalian berat gini. Sinis Gia sambil merangkul pundak Nara. Gak usah sama alenya deh lo, ge. Lo gak cemburu gitu suami lo didewakan sama anak-anak? Nara mengangkat bahunya rendah, tak tahu. Dia juga bingung sendiri dengan perasaannya yang berubah-ubah. Yang penting kan dia bapak dari anak gue. Emangnya mereka bisa apa kalau Elang aja udah jadi milik gue? Tanpa sadar Nara sudah mengklaim bahwa Elang itu adalah miliknya. Kelas! Puji Gea dengan menarik pipi Nara gemas. Gea! Kesal Nara dengan mengusap pipinya pelan. Fix! Gue lebih suka lo yang lebay kayak kemarin daripada galak lagi kayak gini, Ra. Serah lu! Anjay! Ini mau latihan basket apa ajang pamer cogan sih? Seluruh siswi-siswi yang kembali riuh saat melihat Raka masuk ke dalam lapangan. Sumpah yang satu manis yang satu paket komplit. Aigo! Gue bingung mau pilih yang mana? Sekelas es cendol kayak lo pantesnya mas sama si Rehan no. Ogah! Gak berdamage sama sekali. Seenggaknya kalau gak dapet Elang, kasih Raka lah. Mimpi lo terlalu ketinggian ceunah. Nara menggeleng jengah. Entah mengapa gadis-gadis di sekolahnya itu begitu suka sekali bertingkah heboh memperebutkan Elang. Namun anehnya, diam-diam bibir Nara malah melengkung ke atas, membentuk senyuman yang begitu menawan. Elang itu memang paket komplit yang harusnya Nara syukuri kehadirannya. Ya, meskipun terkadang otaknya sedikit konslet. Tetapi tetap saja tidak bisa menutupi kalau bakat yang cowok itu miliki juga sangatlah banyak. Medali yang Lang dapatkan dari berbagai pertandingan antar sekolah juga tidak bisa dikatakan sedikit selama berperan menjadi siswa di SMA Cakrawala. Nara menatap intens suaminya yang sedang berlarian di tengah lapangan. Menggiring bola basket dengan gerakan yang sangat lincah. Yai, masuk! Teriak siswi-siswi dari tribun lapangan semakin heboh, saat suaminya itu berhasil memasukkan bola ke dalam ring. Elang mengacak rambutnya asal, kemudian menoleh ke arah tribun dengan kerlingan sebelah matanya. Yang jelas ditujukan kepada istrinya Naraya. Kia! Gue melihat Besti! Mampus dah sesek napas gue. Help! Bukan buat kita kali guys. Tapi Naraya. Kesal siswi yang duduk di sebelah Nara. Incas Nara, ye paling bisa bikin Akika kebakaran jenglot bawa dia ah. Cuap-cuap luluk dengan wajah megap-megap. Nara menahan tawa dengan wajah memerah. Bisa-bisanya cowok itu bertingkah nakal di depan banyak anak-anak sekolahnya. Lama-lama gue bisa dijadiin perkedel di sini sama fans Alelo Habi. Gumam Nara lirih. Janeson semangat! Teriak Gia lantang. Nara menutup telinganya dengan mata melotot. Gia lo malu-maluin sumpah. Protes Nara. Gia terkikik tidak peduli dengan ocehan Nara. Love you gue! Balas Janeson yang tak kalah ngabsurdnya seperti Gia. Raka yang sedang melempar bola sampai hampir dibuat gagal fokus gara-gara kicauan Janeson. Untung saja bola itu masih bisa masuk dengan sempurna ke dalam ring. Raka keren! Badas banget dah selingkuhan gue. What? Selingkuhan? Gumam Raka terheran-heran. Gak usah kaget, mereka emang alay kayak gitu bro.
Ujar Jameson yang tidak sadar diri dengan kelakuannya sendiri. Raka hanya tersenyum samar menanggapi ucapan Jameson. Menurut Raka, tindakan gadis-gadis di atas tribun dengan cowok di depannya saat ini tidak ada bedanya. Setelah selesai latihan basket, Elang langsung menyusul Nara yang sudah menunggunya di parkiran sekolah. Gue cabut duluan. Pamit Elang pada teman-temannya. Raka yang kebetulan juga jalan bersama Elang pun mengangguk. Udah ditungguin ayang baby tuh. Goda Raihan. Lama banget sih. Panas tahu. Omel Nara dengan berkacak pinggang. Iya, sorry. Jawab Elang sembari mengacak rambut Nara gemas. Harusnya tadi kunci mobil tuh lo kasih ke gue dulu. Lanjut Nara yang masih betah mengomel. Lo pikir gak kesemutan apa nunggu kayak patung kuda gini sendirian? Iya Henny. Gue salah, sorry. Ulang Elang dengan menekankan setiap kalimatnya. Cepetan! Bentak Nara masih dengan tatapan kesalnya. Iya Nara sayang. Tuh udah dibukain pintunya. Tunjuk Elang menggunakan gerakan dagunya pada pintu mobilnya. Ngomong dong dari tadi. Jadinya kan gue gak capek-capek ngomel. Ketus Nara. Elang melongo menatap Nara yang sedang masuk ke dalam mobil dengan tatapan cengu. Untung sayang. Untung istri. Guma Elang geleng-geleng kepala. Nunggu apa lagi? Tanya Nara seraya mengangkat wajahnya tampak angkuh. Gue cium lama-lama Lura. Gemasnya membuat mata Nara melotot. Brak. Shit! Umpat Elang yang kini harus terhempas pintu mobil sampai mundur ke belakang. Gila! Cewek lu galaknya emang gak ada lawan Lang. Celetuk Dodi, salah satu anak basket. Juara mah kalau Nara. Paket komplit. Timpal Hendra yang langsung dihadiahi tatapan tajam oleh Elang. Elang tidak suka miliknya dipuji oleh cowok lain. Elah canda Lang. Lagian Nara mana mau sama gue? Tutur Hendra kembali. Elang menggeleng pelan, kemudian memutari mobilnya untuk masuk ke kursi kemudi. Kecuali kalau Naranya mau. Pasti gue gak bakalan nolak. Imbu Hendra yang sepertinya memang niat cari perkara dengan Elang. Tanpa banyak bicara Elang langsung berbalik badan dan biug. Woi! Teriak teman-teman Elang yang kini tengah memisah keduanya. Sekali lagi lo berani nyebut nama Nara di depan gue. Gue bikin geser mulut lo yang busuk ini. Paham? Sorry Lang, gue gak ada maksud. Lirih Hendra. Fuka! Umpat Elang dengan tatapan dinginnya, setelah itu melenggang pergi meninggalkan Hendra dan teman-temannya. Lo sih nekat banget. Tahu rasakan sekarang? Cibir Dodi. Gue aja yang udah suka setengah mampus sama Nara milih mundur. Lo malah lincah banget mau coba-coba nyerobot Nara di depan pemiliknya langsung. Emang cari mati sih menurut gue lo, Hen. Tambah Raihan dengan tawa meledek. Sialan kalian! Raka tersenyum tipis dengan gelengan kecil di kepala. Jadi, gadis menarik itu cewek Elang? Menantang juga, batin Raka dengan tatapan sulit diartikan. Sepanjang perjalanan, Nara terus saja mengomel, entah itu karena masalah Gia yang sudah berangkat duluan ke rumah upatian, atau masalah di parkiran sekolah tadi. Saat Elang menunjuk Hendra hanya karena masalah sepele. Lo udah janji ya sama gue mau jadi anak yang baik, Elang. Tapi nyatanya apa? Bullshit! Ucap Nara untuk yang kesekian kalinya. Iya bunda. Elang janji bakalan jadi anak yang baik dan gak bakal nakal lagi. Jawab Elang pada akhirnya. Elang benar-benar gemas dengan wanita hamil di sebelahnya yang terus saja mengoceh tidak jelas sedari tadi. Elang! Gue serius. Sest. Stop lo gue. Tapi aku kamu. Nara terdiam dengan mata mengerjap pelan setelah telunjuk Elang mendarat sempurna di depan bibirnya. Gak bisa gue. Cup. Nara mendelik. Tangannya memukul dada bidang Elang dengan kesal. Satu kali bilang lo gue. Satu kali denda ciuman. Ultimatum dari Elang. Lo nyebel. Cup. Aku kamu sayang. Bukan lo gue. Oke? Sialan. Kali ini Nara tidak bisa berkutik lagi, karena setiap kali mulutnya keceplosan mengatakan lo gue, Elang akan mencium bibirnya dengan seenak jidatnya sendiri. Coba biasain pakai aku dan kamu, Ra. Gak bisa. Lirih Nara dengan wajah masamnya. Pasti bisa. Lo cukup tiruin ucapan gue. Aku sayang kamu, Mas Elang. Kekeh Elang gelis sendiri dengan ucapannya. Nara mencebik sebelum akhirnya tersenyum menyeringai. Tadi lo juga masih bilang lo gue kan? Cup. Dengan bodohnya Nara malah tertawa kegirangan setelah mencium pipi Elang. Gadis itu merasa senang bukan main karena bisa mencari-cari kesalahan Elang. Kena lu.
Batin Elang terkekeh puas. Kapan lagi Elang bisa mengerjai Nara yang moodnya sekarang gampang berubah-ubah seperti seekor bunglon? Tunggu. Gumam Nara dengan tampang kebingungan. Kenapa, Hem? Mau ngasih denda lagi sama Habi? Tanya Alang dengan smog di bibirnya.